Nah, ini udah masuk Jorong Kayu Pasak sepertinya. Dan kita akan melintas di kawasan pasca banjir bandang. Nah, ini yang di sebelah kiri ya. Ini udah sebenarnya udah pas kejadian naik air. Ini cukup lumayan tinggi. Kalau diperkirakan hingga ke dasar sungai ada 10 meter hingga ke badan jalan ini. Aduh. Nah, ini udah Jorong Kayu Pasak, rekan-rekan Senak Minang. Seperti inilah kondisinya pada tanggal 7 Rabu Januari 2026. Posisi banjir bandangnya arah dari kiri sepertinya ya, yang menimpa arah ke kanan ya. Nah, ini sepertinya tinggi ya, lumpur pas kejadian. Ini rumah-rumah warga yang di sebelah kiri. Dan sebenarnya di sebelah kanan ini ada rumah warga juga ya, yang ada ke dalam tuh. Karena ada mobil yang masuk ya. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang. Nah, dan kita akan coba lihat suasananya yang di sebelah kiri ini. Kita akan coba ya, lihat kondisinya. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang. Jorong Kayu Pasak. Memang banyak rumah warga yang hanyut ya, yang udah porak-poranda. Ini gelondongan kayu. Ya, sebenarnya kita nggak bisa melintasnya. Kita sebenarnya hanya sampai di sini, di masjid ini, karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan kita untuk arah ke sana ya. Paling tidak rekan-rekan Senak Minang yang dirantau maupun warga Nagari Salare Aya ini bisa melihat di video kita ini. Jadi posisi lumpur arah dari atas yang menimpa rumah-rumah warga di Jorong Kayu Pasak ini. Ini mobilnya masuk arah ke mana ya? Seperti masuk kiri. Yuk, kita lanjut. Itu rekan-rekan Senak Minang. Ini sebenarnya pas kejadian ada ketinggian 1 meter nih di atas aspal jalan ini, di jalan ini, dan menimpa arah ke kiri, ke bangunan arah ke bawah itu. Ini banyak ini peragat rumah tangga yang udah bercampur lumpur yang udah kering. Ini satu mobil jet apa ya, itu rumah warga yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Aduh. Nah, ini arah di kiri dan di sebelah kanan ini masih utuh ya. Jadi dampaknya luar biasa rekan-rekan Senak Minang. Terakhir kita di sini di bulan Oktober ya, melintas di jalur ini. Nah, ini kiri kanan rumah warga udah tidak layak huni lagi ya. Kiri dan kanan ya, di sepanjang jalan ini. Menjelang pasar Kayu Pasak ya. Kayu Pasak pasarnya arah di depan ya. Jadi ini termasuk salah satu yang paling terparah ya. Karena tidak ada satu bangunan pun yang layak huni lagi ya. Baik itu yang bagian kiri maupun yang bagian kanan. Ini peragat rumah tangga banyak yang hanyut ke sini. Juga kayu-kayu bangunan yang dihanyutkan gelondongan material longsor. Menjelang pasar Kayu Pasak. Jadi aliran sungai yang naik, yang banjir bandangnya yang di sebelah kiri. Tuh. Nah, ini pasar Kayu Pasak yang di depan.
Ini rekan-rekan Sungai Minang, kebetulan pada hari keramaian juga, cuman sepi ya pada Rabu ini. Rabu tanggal 7 Januari 2026. Biasanya ramai pasarnya. Ini terlihat sepi pasar kayu pasak Nagari Salaria. Tidak seperti biasanya. Biasanya ada macetnya juga di sini. Dan banyak juga parkiran pemotor yang datang ke kawasan pasar. Ini sebenarnya ada rombongan yang baru masuk di pasar ya. Dan terlihat ada sejumlah titik posko. Ini sebenarnya ada yang tamu yang datang. Ini ada rombongan yang baru masuk. Tepat di Jorong Kayu Pasak Nagari Salaria, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Salah satu jorong yang sangat terkena dampak musibah banjir bandang sebulan yang lalu, yang dampaknya sejumlah rumah warga hanyut dan sebagian masih ada yang berdiri, cuman sudah tidak layak dihuni. Ini bekas longsor juga dan terban di sebelah kiri. Jadi aliran yang banjir bandangnya di sebelah kiri ini, alirannya arusnya. Ini udah terban dan longsor. Jadi Kota Alam dan Kayu Pasak dua jorong yang sangat terkena dampak. Banyak rumah yang udah hanyut dan masih ada cuman tidak layak huni. Jorong Kayu Pasak Nagari Salaria kita lewati, dan kita akan mengarah ke lintas barat Padang Pasaman, tepatnya simpang Padang Koto Gadang di Nagari Salaria Barat. Ini ada lumpur rekan-rekan Sungai Minang. Cuman alhamdulillahnya karena cuaca sudah membaik, jadi lumpur yang ada di sekitaran Kota Alam dan Gumarang yang ditimpa banjir bandang udah kering ya. Jadi alhamdulillah kita bisa lancar lewat tadi. Dari sini ke jalan lintas Padang Pasaman atau ke simpang Padang Koto Gadang ada sekitaran 4 kilo. Makan waktu 5 menit kalau tidak ada halangan. Ini alirannya rekan-rekan Sungai Minang, aliran banjir bandang.
aliran sungai Banjir Bandang yang di sebelah kiri hingga meluap ke rumah warga di Koto Alam dan Kayu Pasak. Nah ini terban. Kalau sekarang airnya udah termasuk normal nih. Dari dulu emang seukuran ini juga ya airnya. Nah, ini nggak meluap sampai ke warga ini pas kejadian seperti ini. Nggak meluap ke rumah ke persawahan warga setempat. Yuk kita lanjut. Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareaya kita tinggalkan dan kita masuk di Padang Koto Gadang menjelang jalan lintas Padang Pasaman di Nagari Salareaya Barat. Pukul 11.10 menit. Jadi makan waktu 3 jam 30 menit perjalanan kita dari Bukit Tinggi hingga sampai ke lintas Padang Pasaman ya, kurang lebih 3 jam 30 menit. Alhamdulillah perjalanan kita lancar, tidak ada halangan yang signifikan hingga sampai ke Padang Koto Gadang ini. Ada sejumlah titik longsor yang sangat luar biasa parah dan puluhan hingga tidak bisa terhitung longsor kecil. Yang besarnya kita tidak bisa menghitung jumlahnya karena emang terlalu banyak, ditambah yang ukuran kecil yang berpotensi bisa longsor susulan jika hujan, rekan-rekan Sungai Minang. Jadi dihimbau kepada rekan-rekan Sungai Minang yang mau melintas di jalan akses Palembayan dari Bukit Tinggi arah ke Pasaman maupun sebaliknya mesti hati-hati dan waspada jika hujan, karena banyak lokasi titik longsor yang bisa menjadikan longsor susulan jika hujan. Jadi itulah rekan-rekan Sungai Minang perjalanan kita dari Bukit Tinggi mengarah ke sejumlah nagari di Kecamatan Palembayan, dan akhirnya kita akan berakhir di simpang Padang Koto Gadang atau di lintas Padang Pasaman. Semoga video ini bisa membuka hati kita untuk membantu saudara kita yang terdampak bencana alam banjir bandang di sekitaran kawasan Kecamatan Palembayan, terutama Jorong Koto Alam dan Jorong Kayu Pasak di Nagari Salareaya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan semoga dan kita yang di rantau bisa melihat suasana kampung halamannya terkini pasca bencana alam di Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Palembayan yang sudah lama tidak pulang kampung. Jadi itulah rekan-rekan Sungai Minang, dan kita sampai di simpang Padang Koto Gadang Salareaya Barat, belok kanan ke simpang Ampe Pasaman Barat, kurang lebih 45 kilo, 30 hingga 40 kilo, dan belok kiri arah ke Padang Tiku, Pariaman. Nah ini yang arah ke depan kita. Dan salam selalu, sehat selalu. Saya Sudaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mengarah ke Kota Padang dari
Salaria Barat ini.